Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai manajemen strategik dan pengawasan. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Rizky Pratama Ramadhani, NPM 024, dan selanjutnya Anissa Rizky, NPM 026. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Pengertian manajemen strategik. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan daripada manajemen strategis adalah yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efisien dan efektif. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang ketujuh, berinovasi pada produk. Yang selanjutnya adalah proses daripada manajemen strategi. Yang pertama, tahap formulasi, yang terdiri atas membuka kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap ini harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Manfaat daripada manajemen strategi. Penerapan manajemen strategi memiliki banyak manfaat seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Manfaat lainnya yakni mengurangi resiko, meningkatkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, memiliki fokus tujuan yang jelas, memaksimalkan semua sumber daya. Prinsip manajemen strategis ada 2, yaitu yang pertama, perencanaan strategi merembes atau menembus. Seluruh manajer di berbagai divisi harus belajar dan berpikir secara strategis. Seluruh tingkat manajerial akan terlibat di dalam manajemen strategi dengan berbagai cara tertentu. Tiap pola dan cara yang akan dipakai berbeda, namun masih mengarah pada sasaran yang sama, tujuan yang ditetapkan. Yang kedua adalah perencanaan komprehensif, adalah perencanaan berdasarkan pada kebutuhan serta pengembangan bisnis, tidak dibuat dengan asal-asalan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa. Dipersilakan. Pengertian manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan adalah suatu proses mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan atau aktivitas yang terlaksana. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau controlling. Tahapan-tahapannya yaitu tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat. Yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan
Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. Yang keempat, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya. Mengapa bisa terjadi demikian juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan sebagai manajer. Yang kelima, tahap pengambilan tindakan koreksi. Tujuannya yaitu apabila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaannya. Jenis-jenisnya yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang kedua, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Yang tiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan, disaksikan secara langsung di lokasi oleh yang mengawasi. Pengawasan pasif atau jauh yaitu pengawasan tidak diawasi secara langsung di lokasi atau dari lokasi yang jauh. Yang keempat, pengawasan kebenaran formil dan material. Pengawasan kebenaran formil adalah pengawasan terhadap segala sesuatu berdasarkan bukti yang tersedia. Tidak peduli bahwa yang dilakukan tersebut justru tidak diperlukan. Pengawasan kebenaran material mengenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. Pengawasan ditinjau menurut waktu. Yang pertama, pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada akhir selesainya kegiatan. Yang kedua, objek. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan dilaksanakan di bidang yang fungsinya dikategorikan sebagai tugas administratif, atau bagian keuangan, bagian personalia, dan sebagainya. Pengawasan operatif yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada bidang yang berfungsi melaksanakan pekerjaan operatif, misalnya bagian proses produksi, bagian marketing, dan sebagainya. Yang ketiga, subjek. Pengawasan intern yaitu yang dilakukan oleh atasan dari petugas atau bawahan yang bersangkutan. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Yang keempat, untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien. Yang kelima, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan. Fungsi pengawasan yaitu sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Yang ketiga, sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Yang keempat, sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, sebagai peneliti, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa. Apabila sekian dari presentasi kami, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.